Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mimpi Jadi Sarjana. Pada video kali ini saya akan menceritakan beberapa pengalaman saya, yaitu tentang pertama kali saya bisa melihat makhluk gaib. Jadi pertama kali saya dibuka mata hati saya itu oleh om saya. Jadi om saya itu awal mulanya seperti ini. Kita sampai aja dulu. Awal mulanya saat tahun 2003 kalau nggak salah. Tahun 2003. Kemudian saat itu saya masih kelas 2 SMA. Saya sedang nonton TV sendirian di kamar atas. Kebetulan rumah saya ini tingkat, jadi ada 2 tingkat, 2 lantai. Kemudian saya nonton TV di situ sendirian. Tiba-tiba ada bayangan lewat di belakang TV. Logikanya bayangan ada di belakang saya mestinya. Nah, seperti itu kan, bayangan ada di belakang saya. Tapi itu bayangan ada di belakang TV. Padahal lampu saya matikan semua. Saya nonton TV sendiri. Ada bayangan besar lewat di belakang TV. Saya takut saat itu, saya takut. Saya lari ke bawah. Kebetulan ada om saya pas datang, karena saat itu gerimis. Mungkin om saya pas lewat dekat rumah terus kemudian mampir untuk berteduh. Saya ditanya sama om saya, ada apa kok terengah-engah? Wah, cara bahasa Jawanya, aku baru diwedeni om. Jadi habis melihat penampakan, saya cerita ini, kemudian om saya bilang seperti ini, kenapa kamu mesti takut? Takutlah sama yang di atas, takutlah sama yang sang pencipta. Namanya orang baru ketakutan, ya pasti takut lah, mau diomongin apa aja pasti takut. Terus om saya itu cerita tentang, ya selayaknya seorang kiai lah. Saya kasih tahu, takut itu jangan sama gini, takut sama yang di atas, gini cerita. Kemudian dia menawari saya, kamu mau melihat apa yang menakuti kamu tadi? Wah, nggak berani. Saya tolak tawarannya. Singkat cerita, suatu hari saya pikir-pikir, hebat juga kalau bisa melihat makhluk gaib. Saya seperti itu. Kemudian saya ke rumah om saya itu. Saya minta, om, ya saya mau melihat. Saya mau bisa melihat. Oke. Om saya ngasih tawaran malam Jumat. Kita buka. Oke. Malam Jumat. Tiba, om saya datang ke rumah. Langsung ritual, membaca doa dulu, macam-macam dengan persyaratan-persyaratannya. Yang saya kira persyaratannya itu tidak seperti apa yang saya pikirkan. Jadi persyaratannya itu seperti wudhu, terus kemudian zikir dulu. Saya kira yang ada sesajen, ada apa, ternyata enggak.
ternyata setelah ritual selesai, ada satu syarat lagi yang harus saya tempuh, yaitu saya harus, istilah Jawanya itu lakon, selama 7 hari. Selama 7 hari itu saya harus lakon. Oke, saya siap untuk lakon. Karena itu pengalaman pertama saya menjalani hal-hal seperti itu. Hari pertama, kedua, ketiga masih biasa saja, dan saya malah mencari kok belum bisa melihat. Dan saya tanya lagi sama Om, kok masih belum bisa melihat? Om saya bilang, ya melihatnya jangan pakai mata dohir, melihatnya pakai mata hati. Oh, secaranya gimana? Kamu konsentrasi, fokus, terus kemudian nanti akan muncul sendiri apa yang nampak dalam hati kamu, yaitu. Oke, keesokan harinya saya praktekkan. Ketika di sekolah, ada salah satu guru saya, itu almarhum sekarang. Al-Fatihah buat guru saya. Iya, amin. Dia itu sering ngomong kalau dia itu punya perewangan. Wah, masa sih? Oke, saya tes. Saya coba konsentrasi, fokus, dan ternyata itu muncul ada 3 sosok yang ada di belakang guru saya itu. Yang 2 warna putih, yang 1 warna hijau, sosok orang berjubah. Saya masih nggak percaya saat itu. Masa sih? Masa ini? Apa iya, apa enggak? Kemudian saya tanya lagi malamnya sama om saya, apakah benar itu? Om saya malah kaget, loh, lah kok malah sudah bisa? Padahal lakon belum selesai. Hari keempat berarti. Padahal lakon belum selesai kok sudah bisa melihat. Wah, hebat berarti, bagus. Saya tanya lagi, apakah benar itu? Ya, itu benar. Itulah, itu perewangan guru kamu. Oh. Setelah itu, hari demi hari saya lalui, saya semakin penasaran melihat lingkungan sekitar saya. Terus saya mencoba untuk nembus sana, nembus ke sini, dan kebetulan di sekolahan saya itu sekolahan angker. Banyak murid-murid situ yang meninggal, entah itu kecelakaan, entah itu apa. Dan konon katanya sekolahan saya itu bekas pemakaman, bekas kuburan saat itu. Oke, kesempatan untuk saya tes. Saya mulai melihat sekitar di sekeliling sekolahan saya, ternyata muncul banyak sekali makhluk yang tempat di situ. Jadi seperti pasar. Terus kemudian ada salah satu kakak kelas saya saat itu, dia tuh meninggal karena kecelakaan. Saya cek, ternyata benar, arwahnya itu masih ada di kelasnya. Saya kaget. Terus saya bilang sama om saya, ini kok masih ada di sini, om? Ya, itu minta disempurnakan, katanya. Coba sekarang kamu latihan untuk menyempurnakan arwah yang gentayangan itu. Caranya gimana? Saya belum bisa. Oke, terus kemudian diajari caranya seperti ini, langkah-langkahnya saya coba. Keesokan harinya saya coba lagi, dan alhamdulillah ternyata Allah mengabulkan. Arwah kakak kelas saya itu sudah kembali ke alamnya.
Nah, itu baru sekitar kelas 2. Kelas 2 setelah mungkin karena saya sering baru pertama kali bisa dan masih fresh-freshnya, sering dimintai tolong oleh teman om saya itu untuk melihat sesuatu. Seperti om saya punya pasien, terus saya suruh melihat, saya suruh ikut bekerja dalam artian ikut mengobati pasien itu. Jadi coba lihat ini penyakitnya apa. Saya lihat, oh, penyakitnya ada di sini om, penyakitnya ada di sini, oh ya benar. Wah, semakin merasa sombong saya. Saat itu saya bisa melihat makhluk gaib itu, wah senang rasanya. Lama-lama kelamaan dirasa sudah cukup saya bermain-main dengan dunia gaib. Om saya bilang, sudah cukup, ilmu ini tujuannya bukan untuk itu. Ilmu ini tujuannya untuk kita meningkatkan iman kita kepada Allah. Karena apa? Allah itu tidak kasat mata, alias gaib. Kemudian malaikat juga gaib. Kemudian makhluk jin, setan, iblis itu pun juga gaib. Sekarang kamu sudah bisa melihat, sudah bisa salah satu rukun iman itu beriman kepada malaikat. Sedangkan malaikat itu makhluk gaib. Dan kamu sudah bisa membuktikan keberadaannya. Berarti kamu sudah menjalankan satu rukun iman. Dan sebenar-benarnya iman. Kamu yakin. Jadi bukan hanya sekedar berita bahwa malaikat itu begini. Kamu bisa menyaksikan sendiri. Makhluk gaib pun juga sama. Kamu yakin, sebenar-benarnya yakin, iman. Sebenar-benarnya iman. Jadi kamu sudah tahu, sudah cukup. Sekarang kita menginjak ke pelajaran. Nah, ternyata saya baru tahu. Setelah itu saya dikenalkan kepada seseorang bernama Mbah Muh. Nama lengkapnya Mbah Muh Ali. Nah, di situ saya diajak. Ada semacam perkumpulan, kemudian di situ kok semuanya orang tua. Saya paling muda saat itu. Saat itu saya paling muda. Dalam hati saya bertanya, ini kumpulan apa? Dan saat itu Mbah Muh sedang membahas Al-Quran. Namanya orang baru, saya hanya mendengarkan beliau membahas Al-Quran itu. Dan saya tanya sama om saya, ini apa sih sebenarnya om? Ini itu pelajaran makrifat. Jadi dalam Islam itu ada tingkatan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Loh, berarti tingkatan paling tinggi ya? Ini adalah pelajaran menuju kewalian. Wah, dari situ saya semakin asik, semakin penasaran. Ternyata Islam itu bukan hanya ada di syariat, tapi ada makna-makna lain. Jadi memaknai dan mengamalkan syariat. Pada saat itu pemikiran saya seperti itu, makrifat.
Oke, saya ikut terus pengajian, semakin lama saya semakin paham apa sih itu makrifat. Terus kemudian, wah ini kok semakin lama malah semakin asik di dunia makrifat. Dan sampai sekarang, alhamdulillah saya masih konsisten belajar ilmu makrifat. Dan makrifat itu